Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 6 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi umat-umat yang takut akan Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dia yang takut akan Tuhan. Ayat hafalannya terdapat pada Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tanpa takut kepada Tuhan, tidak ada orang yang dapat benar-benar bahagia. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 435. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Mazmur 89 ayat 8. Mereka yang menyadari kebesaran dan keagungan Allah akan menyebut namanya melalui bibir mereka dengan kegentaran yang kudus. Ia yang tinggal di dalam terang, yang tidak dapat dihampiri. Tidak ada orang yang dapat melihat Dia dan hidup. Dikutip dari buku Tulisan-tulisan Permulaan, halaman 195. Jadi, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan pewujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut, menutupi wajah mereka. Jadi dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Dikutip dari buku Pelayanan Injil, halaman 157-158. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 13, paragraf 1. Tanpa takut kepada Tuhan, tidak ada orang yang dapat benar-benar bahagia. Mengapa takut akan Tuhan membawa kebahagiaan? Sebab sangat erat hubungannya dengan pekabaran malaikat pertama. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 berkata, Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.
Dan tentang pekabaran malaikat pertama ini, Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary halaman 151 paragraf 1. Baik nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, dan pesan malaikat pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, menunjuk pada pelayanan Kristus di tempat Maha Kudus, pada penghakiman pemeriksaan, dan bukan pada kedatangan Kristus untuk penebusan umatnya dan penghancuran orang jahat. Takut akan Allah ada hubungannya dengan peranan Kristus sebagai pengantara kita di dalam bilik yang Maha Kudus, di mana Yesus berdiri di hadapan Bapa untuk mengantarai kita kepada Bapa. Inilah yang disebut penghakiman pemeriksaan. Itu sebabnya dalam pekabaran malaikat pertama dikatakan, telah tiba saat penghakimannya. Jadi, dalam proses penghakiman ini, ada Allah Bapa yang duduk di atas tahta, dan ada Yesus yang berdiri di hadapan Bapa sebagai pengantara. Apa hasilnya jika kita menerima pekabaran ini? Kemenangan akhir halaman 455 paragraf 3 menyatakan, akibat penerimaan pekabaran ini diberikan dalam kata-kata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Agar bersedia kepada penghakiman adalah perlu agar manusia menuruti hukum Allah. Hukum itu adalah ukuran tabiat dalam penghakiman. Mereka yang menerima pekabaran malaikat pertama akan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus, sehingga mereka bersedia kepada penghakiman Allah Bapa. Sebab hukum itu adalah ukuran karakter kita dalam penghakiman. Ingat bahwa hukum adalah salinan karakter Allah, dan bila kita menuruti hukum-hukumnya, maka karakter Allah Bapa menjadi karakter kita, dan kita dapat berdiri di hadapan Allah. Ingat pekabaran renungan kemarin yang menyatakan, Yesus memberikan kepada kita jubah kebenarannya yang adalah karakter Yesus yang sempurna, agar kita dapat tampil di hadapan hadirat Allah. Artinya, kita menerima keselamatan. Sebab hanya yang selamat yang dapat tampil berdiri di hadirat Bapa. Inilah pentingnya menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus. Inilah hasil dari menerima pekabaran malaikat pertama, yaitu untuk takut akan Allah. Takut akan Allah itu adalah keselamatan. Itu sebabnya hanya mereka yang takut akan Allah yang benar-benar bahagia. Sebab keselamatan menjadi bagian mereka. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Mari kita lihat jawaban dari Alkitab. Pekabaran malaikat pertama berkata dalam Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air? Paulus membantu menjawab dalam Kisah 17 ayat 24. Dikatakan di sana, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya disebut Tuhan atas langit dan bumi, atau dalam bahasa Inggris disebut Lord of Heaven and Earth. Siapakah Dia? Mari kita baca jawaban dari otoritas tertinggi dalam Alkitab, Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Matius 11 ayat 25 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Jelas sekali, jika kita izinkan Alkitab menjawab dirinya sendiri, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang disebut Tuhan atas langit dan bumi atau Lord of Heaven and Earth adalah Allah Bapa.
yaitu Bapanya Yesus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, pekabaran malaikat pertama yang berkata, "Takutlah akan Allah, sebab telah tiba saat penghakimannya," merujuk kepada Allah Bapa. Mereka yang takut akan Allah Bapa adalah orang-orang yang benar-benar bahagia. Sebab orang yang takut akan Allah Bapa adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukumnya Bapa dan beriman kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi serupa dalam karakter dengan Allah Bapa dan anaknya. Dan itulah keselamatan, itulah hidup yang kekal. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, yaitu pekabaran malaikat pertama, untuk kami takut akan Allah, yang adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia adalah Allah Bapa. Mereka yang takut akan Allah Bapa, menuruti akan perintahnya, dan beriman kepada Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya, pada waktu Yesus datang kedua kali, kami didapati benar dan layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat menuruti dengan sempurna hukum-Mu, dan pada akhirnya karakter kami diubahkan serupa dengan-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.